Kalian tahu, Deddy Sitorus baru-baru ini menyampaikan bahwasanya kandang banteng di Jawa Tengah sudah pindah ke Jakarta. Kalian bilang dulu sama Deddy Sitorus, ha? Itu pindah atau cuma sekedar berkunjung? Karena kalau namanya pindah, cabut kakak dari Jawa Tengah, masuk kakak Jakarta. Itu namanya pindah. Tapi kalau belum cabut kakak dari sana, itu mana tahu cuma berkunjung atau cuma sekedar piknik. Pede banget sih lo. Deddy Sitorus kok pede banget sih lo. Kalah apa? Ya, tahu kalian dasarnya apa katanya? Nggak apa-apa kami kalah di Pulau Jawa di semua tempat. Yang penting kami menang di Jakarta. Deddy Sitorus, siapa bilang kalian menang? Sebelum ada keputusan dari KPU tanggal 16 Desember ini belum bisa dikatakan menang. Loh Pung, mereka itu unggul loh Pung di Jakarta. Unggul belum tentu menang. Loh gimana caranya Pung unggul belum tentu menang? Namanya unggul sudah pasti menang. Betul, kalau pasangan calonnya dua. Nah ini pasangan calon 3. Kalau pasangan calon 3 atau lebih, ya ada peraturan KPU yang mengikat. Apa itu? Pasangan calon dinyatakan menang ketika mereka mendapatkan perolehan suara 50% plus 1. Itu baru dikatakan menang. Gitu loh. Nah kalau di Sumatera Utara contohnya ya, Sumatera Utara Bobi unggul daripada Edi Rahmayadi, menang. Jadi bedakan dulu ya kalimat unggul dan menang ya. Jawa Tengah Ahmad Lutfi unggul daripada Andika Perkasa, menang. Banten Andra Soni unggul daripada Airin, menang. Karena apa? Karena cuma 2 paslon. Dan itu pun juga bisa dipastikan mereka menang. Karena apa? Selisihnya jauh. Gitu loh. Kayak contohnya Bobi Nasution. Dia dapat 62%. Ya, 62%. Edi Rahmayadi 38%. Itu kan jauh. Kan begitu. Begitu juga yang ada di Jawa Tengah. Kan begitu. Ya si Bapak Lutfi pernah dapat berapa? 58%. Nah Andika Perkasa 42%, jauh. Andra Soni begitu juga, jauh. Nah makanya bisa dipastikan mereka menang. Karena apa? Ya karena memang betul ya. Karena gini, kan semuanya itu kan Pung nggak bisa juga kita tentukan menang. Karena apa? Karena semuanya kita melihat dan juga kita akan mendengar pengumuman dari KPU. Kan begitu, tanggal 16 Desember nanti. Betul memang. Tapi sekarang begini, suara masuk rata-rata sudah 100%. Margin error itu cuma sekitar 1-2%. Nah kayak Sumatera Utara contohnya 62%. Margin error katakanlah 2%. Dikurangi 62 jadi 60, tetap menang. Ahmad Lutfi begitu juga. Katakan margin error 2%. Dari 58% ke 56 tetap menang. Jadi begitu. Beda halnya dengan Jakarta. Gitu loh. Jakarta ini tahu enggak kalian? Ini suaranya Pramono Anung memang betul 50,07 dan 50,7%. Kan begitu. Loh berarti sudah bisa Pung dinyatakan menang, belum tentu. Loh Pung ini dari tadi belum tentu. Memang belum tentu. Karena apa? Itu kan versi quick count. Loh kok Opung sekarang tidak percaya quick count? Percaya kalau selisih suaranya jauh. Loh suara selisihnya Pramono Anung itu jauh loh Pung. Pramono Anung 50 sekian persen. Sedangkan siapa cuma 42% Pung. Berarti itu kan jauh. Betul memang suara Pramono Anung jauh dengan Ridwan Kamil. Masalahnya Pramono Anung itu beda tipis dengan standar yang diberikan KPU. Kecuali kalau di daerah Jawa Barat, seperti nomor 4 eta teh 44 gulipat Bapak aing ke Kang Deddy Mulyadi dapat 60%. Kalau 60% calon di sana ada 4 sudah pastikan menang. Karena sudah 50 plus 1, bukan cuma 50 plus 1, 50% plus 10%.
Begitu juga Kofifa Indar Parawangsa. Ada 3 calon di situ, ya. Jadi dia dapat 57%. Kalaupun margin errornya 2%, 55% masih menang. Gitu loh. Nah, Jakarta belum bisa dikatakan menang karena apa? Kita tunggu tanggal 16 nanti. Ala banyak kali cerita pupuk sentimen. Gak ada untungnya aku sentimen. Ya, kita kan mengungkapkan kebenaran kan begitu. Nah, sekarang yang jadi masalahnya ya dari kubunya Pramono Anung, mereka itu sedang membangun opini publik bahwasanya mereka itu sudah dipastikan menang 1 putaran. Kan begitu ya. Dan bisa dikatakan mereka layakan dilantik menjadi gubernur. Sekarang begini, dalam sebuah permainan profesional ya, yang menentukan skor bukan pemain tapi wasit. Sampai di sini paham? Pramono Anung sama dengan Ridwan Kamil sama-sama pemain. Wasitnya siapa? Wasitnya KPU. Kita tunggu hasil dari KPU. Loh, kenapa yang lain gak ditunggu? Karena yang lain itu selisihnya jauh. Nah, ini dia cuma 50,sekian%. Kalau ada margin error, nggak usah 2%, 1% aja. Katakan 50,7%. 1% margin error. Berarti kan sudah 49,7%. Berarti apa? Sah 2 putaran. Kan begitu kan? Itu pikiran simpelnya. Jadi jangan kita itu dibodoh-bodohi. Kan begitu ya. Jadi sekarang ini aku nggak ngerti apa maksud dari Pramono Anung mendeklarasikan kemenangan. Kalau aku bilang sih belum belum pantas untuk dideklarasikan kemenangan, dan juga Deddy Sitorus juga belum bisa, harusnya dipastikan kandang banteng pindah dari Jawa Tengah pindah ke Jakarta, belum bisa. Karena apa? Kita tunggu nanti tanggal 16%. Kalaupun ini ku disclaimer ya, kalaupun tanggal 16% nanti dinyatakan bahwasannya Pramono Anung menang 1 putaran, tidak apa-apa, kami pun turut berbangga. Kan begitu. Nah, sekarang ya, kita akan bahas yang pertama. Kenapa harus dibangun opini publik? Ya, karena apa? Yang pertama ya, mereka itu sedang menstimulasi diri bahwasanya mereka lah pemenang ya. Ya, afirmasi. Saya menang. Berharap supaya tanggal 16 betul-betul saya menang. Padahal mereka harus tahu bahwasannya ada penghitungan berjenjang dan juga akan ada rekap yang mereka periksa di tingkat dari kecamatan naik ke Kota Madia, dari Kota Madia masuk ke ke tingkat provinsi, kan begitu ya. Itu yang pertama. Baru yang kedua ya, mereka sengaja membangun opini bahwasannya mereka itu sudah bisa dipastikan menang 1 putaran, karena ketika nanti KPU menyatakan ada bukan kemungkinan tapi menyatakan dan juga memutuskan bahwasannya di Jakarta 2 putaran, berarti mereka itu sedang sedang menarik kepercayaan masyarakat ya bahwasanya KPU sedang main curang, kan begitu ya. Dan itu artinya apa? Itu artinya kepercayaan masyarakat terhadap KPU sedang diuji. Apakah masyarakat sekarang ini sedang percaya, mau lebih percaya kepada KPU atau kepada Pramono Anung, katakanlah PDIP. Kan begitu, ya kan? Sekarang kalau misalnya betul-betul KPU lihatlah ada margin error, ternyata cuma 49,9999%, cuma 0,00001 selisihnya ya, ternyata, dan dinyatakanlah diputuskan Jakarta 2 putaran. Nah, masyarakat yang sudah terbangun opininya bahwasanya mereka dapat 1 putaran, mereka akan dengan mudah menuding bahwasanya KPU sedang bermain dengan pemerintah. Itu maksud dan tujuannya, ya kan begitu. Dan mereka akan mengatakan bahwasanya partai kami terzolimi, ada campur tangan kekuasaan, ada intervensi dari Jokowi. Apa-apa yang disalahkan Jokowi. Karena apa? Mereka nggak berani mempersalahkan Prabowo. Ya, mereka mencoba membangun opini publik lagi bahwasanya mereka adalah partai yang dizolimi, dijegal, ya, diusahakan untuk tidak bisa berkembang, diusahakan untuk memang tumbang dan tenggelam, kan begitu.
ya dibangun lagi opini publik. Padahal kan tidak seperti itu. Ya semuanya itu harus berjalan dengan semestinya. Semuanya itu harus berjalan sesuai dengan undang-undang KPU. Ya, itu dia. Itu dari sudut pandang motivasi mereka mengatakan bahwasannya mereka menang. Kalau itu nggak usah, jujur aja ku bilang sama kalian ya. Mereka sekarang itu menyatakan diri menang, ku bilang terlalu dini. Itu udah biasa. Loh, kenapa udah biasa? Sedangkan Ganjar pun juga 16% mereka katakan menang. Apalagi 50%. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu sudah tabiat lama. Jadi jangan kita ini kayak main bola antar kampung. Tahu kalian main bola antar kampung? Kalau antar kampung main bola nggak pernah ada wasit. Yang bikin skor mereka, yang bikin peraturan mereka. Ya, kadang-kadang bukan cuma pemain yang bikin peraturan, penonton pun ikut-ikut bikin peraturan. Contoh, yang namanya standar permainan bola itu ada 2 babak. Babak pertama 45 menit, babak kedua 45 menit. Apapun hasilnya harus diselesaikan dalam 2 babak. Kalaupun ada injury time, itu tambahan waktu ya, paling cuma sekitar 5-10 menit. Itu kalau standarnya kan begitu. Nah, kalau di kampung beda. Itu peraturan bisa berubah-ubah, ya kan? Nanti dibilang kalau misalnya standar 2 babak, mereka bikin 3 babak. Kadang-kadang kalau taruhan 1 babak. Kan begitu, biar cepat. Itu dia. Itu berbicara masalah babak. Lain lagi masalah waktu. Mau kadang-kadang mereka bilang, udahlah nggak usah 10 menit. Nah, itu dia kalau misalnya main 10 menit. Ada juga main point. Apa itu main point ya? Kalau main point, siapa yang duluan dapat menggolkan 2, contohnya poin 2-0 atau 2-1, dia pemenangnya. Kan begitu. Nggak peduli mau 5 jam menang, mau 5 jam main, kalau belum ada yang mencapai 2, belum ada yang menang. Itu kalau di kampung itu peraturan main bola berubah-ubah. Jadi jangan kalian samakan dengan permainan sepak bola antara kampung. Nggak gitu juga, boy. Ikuti peraturan KPU. Tahu nggak kalian? Jujur aja aku bilang sama kalian ya. Aku sendiri pun sanksi kalau sempat Jakarta 2 putaran belum tentu Pramono Anung pemenangnya, belum tentu. Kok bisa kayak gitu, Pung? Yang namanya menang biasanya itu ya kan ada tambahan suara lagi. Betul memang. Tapi 2017, ingat, Ahok putaran pertama menang, putaran kedua kena bel-bel habis sama yang namanya Anies Baswedan. Karena apa? Anies mempelajari hal-hal apa yang membuatnya kalah dari Ahok, diperbaiki sehingga apa? Sehingga itulah yang membuat Anies mendapatkan suara lebih banyak lagi dibandingkan Ahok. Karena apa? Dia berhasil mengambil hati dari suara pemilih AHY waktu itu. Begitu juga ini yang namanya Ridwan Kamil dan juga Pramono Anung. Barang siapa mereka bisa mengambil hati kepada, yang pertama, mengambil hati pendukungnya Darmakun tadi, itu bisa dipastikan mereka itu akan lebih unggul daripada pasangan yang lain. Itu pertama. Baru yang kedua, ya, begitu ya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu kesalahannya, ya, dia dibandingkan Rano Karno dan juga Pramono Anung, Ridwan Kamil itu tidak segetol Pramono Anung mau turun ke lapangan, sosialisasi, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tapi kalau misalnya dia sadar, dia terjun ke lapangan, mulai dia sosialisasi, ada 10 orang di sana, 10 orang dijumpai. Ada 5 orang di sana, 5 orang dijumpai. Ada 5.000 orang di sana, 5.000 orang dijumpai. Kan begitu? Ya, aku yakin itu akan menambah persentase suaranya dari Ridwan Kamil. Itu faktor dari Ridwan Kamil. Yang kedua, ya, faktor dari PKS. PKS ini tahu enggak kalian, walaupun ada calon wakil gubernurnya di Jakarta, Suswono ya, tapi banyak itu para pemilihnya selingkuh ke 03. Banyak yang selingkuh. Ya, itu makanya karena apa? Kita tahu loh, partai nomor 1 itu PKS di Jakarta. Kan begitu. Nah, sekarang yang jadi masalahnya kenapa bisa ambruk itu suaranya Ridwan Kamil? Ternyata PKS konsolidasinya belum kuat. Nah, PKS pun juga akan introspeksi diri, kan begitu.
ternyata suara kami banyak yang masuk ke 03. Nah, mulailah mereka itu merapatkan barisan. Nah, ini ketika mereka sudah mulai komit, ini juga akan menambah poin, menambah suara bagi Ridwan Kamil. Itu dia. Sekarang ketiga. Faktor ketiga, faktor endorsement dari Joko Widodo. Jadi tahu enggak kalian, kalau aku jujur aja lah ya, walaupun Bapak Jokowi katanya di dalam video-video, saya mendukung Ridwan Kamil. Tapi ketika Ridwan Kamil mengundang beliau Bapak Joko Widodo untuk kampanye akbar di Jakarta, nggak datang. Gitu, ya kan? Aku juga mikir begini, Bapak Joko Widodo lebih mementingkan ke Jawa Tengah. Antara dua ini, dia kurang menghargai undangannya si Ridwan Kamil, atau Bapak Joko Widodo udah tahu bahwasanya di Jakarta bakal 2 putaran. Makanya Bapak Jokowi Widodo berpikir gini, udahlah Jawa Tengah aja lah, nanti aku datang ke putaran kedua. Kalau sempat Bapak Joko Widodo turun gunung ke Jakarta, habis. Ya jujur aja aku bilang, ajak aja Bapak Joko Widodo itu keliling Jakarta sambil bagi-bagi kaos. Ku bilang sama kau Ridwan Kamil, Bapak Joko Widodo itu sekali dia bagi-bagi kaos ke masyarakat, nambah suaramu itu sekitar 150. Iya serius ku bilang. Makanya ajak dia ke Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ajak dia kecamatan ini, kecamatan itu. Tapi dengan satu syarat. Ketika Bapak Joko Widodo lempar-lempar kaos, kau berdiri di sampingnya. Supaya apa? Supaya aura dan karismanya Bapak Joko Widodo itu tertular sama kau. Nah kemarin, kan kita kan jujur-jujur aja. Ya, yang namanya Jakarta ini kan seolah-olah dia anak tiri kan. Bapak Joko Widodo lebih memilih kampanye akbar di Jawa Tengah daripada Jakarta. Karena apa? Mungkin dia tahu Jakarta bakalan 2 putaran. Mulai ini bermain-main yang lain. Oh berarti di lock ya Bu ya, di lock ya, di lock ya. Di lock. Itu dia. Nah kalau sempat Bapak Joko Widodo turun gunung, ya dia itu tinggal berjalan-jalan di Jakarta. Enggak usah lama-lama, 5 hari aja. 5 hari aja. Iya, 1 hari dapat 500.000 suara. 5 hari kan dapat 2.500.000. Menang kau Ridwan Kamil. Itu dia, jangan anggap remeh ya. Ini terbukti kan. Jangan pernah anggap remeh ketika Bapak Joko Widodo turun gunung ya. Karena apa? Ketika dia turun gunung ya, maka segala sesuatu mukjizat pasti terjadi. Iya, makanya aku bilang udahlah ya, nggak ada cerita. Kalau ini kan berbicara kalau misalnya 2 periode. Tapi kalau bicara 1 periode ya udah nggak apa-apa, ngalah lah kau Ridwan Kamil. Ya, sebagai seorang pejuang dan sebagai seorang kesatria, kita harus berani katakan kalah memang kalah, menang kepada lawan kalau memang mereka menang. Jangan kayak partai sebelah. Udah kalah nggak ngaku kalah. Masih aja merasa punya power. Padahal udah gak seberapa itu. Gitu loh. Ya, jadi kalau kau katakan sih terlalu dini. Untuk pendukungnya Pramono Anung boleh. Kalian itu selebrasi boleh. Euforia boleh ya. Dan juga tapi jangan gegabah. Ya hati-hati. Ketika KPU memutuskan kalian 2 putaran, peninglah kepala kalian. Iya pasti pusing lah. Kenapa bilang? Ya kan bikin baliho lagi, bikin kartu nama lagi, tim sukses lagi, belum lagi uang saksi. Aduh, ribet. Jadi itulah dari Opung Parbelak ya. Jadi kalau bisa dikatakan Jakarta belum tentu kandang banteng. Karena apa? Kita tunggu tanggal 16 ini. Salam NKRI harga mati.